Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Afif Muhammad MA selaku Ketua Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Kerapian Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin Adab Humaniora UIN Salatiga, Bapak Profesor Dr. Beni Ridwan. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Kiai Haji Agus Ahmad Suaidi selaku Ketua MI Kota Salatiga, beserta seluruh rombongan yang terdiri dari Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Ketua Jurusan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, rombongan dosen, pengelola dan para mahasiswa yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di aula komplek Pondok Pesantren Kerapian Yogyakarta tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, mohon izin selaku pembawa acara membacakan acara berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga sesi tanya jawab, acara yang keempat pemberian kenang-kenangan, acara terakhir penutup dan doa. Menuju acara yang pertama yang pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara kedua yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Agus Ahmad Suaidi selaku perwakilan rombongan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Sahibul Mahad panjenenganipun Bapak Kiai Haji Afif Muhammad MA, Ketua Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Kerapian. Maqallahu umrah minallahu. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Kerapian, para santri, kemudian yang saya muliakan para pengelola Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang berkenan hadir bersama kita, sesepuh kita Profesor Dr. Mubasirun yang juga sekaligus alumni Pondok Pesantren Kerapian, Dr. Sutrisna, Profesor Dr. Beni Ridwan, dan para Bapak Ibu dosen, pembimbing dan pendamping yang saya hormati, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sowan ke salah satu pondok pesantren yang cukup tua di Jawa, bahkan paling tua di Yogyakarta. Pondok Pesantren Kerapian ini lebih tua dari NU, lebih tua dari Muhammadiyah. Tujuan kita sowan ke Pondok Pesantren Kerapian di samping tabarukan dengan pondok pesantren yang telah melahirkan banyak sekali ulama dan memberi kontribusi yang sangat besar pada uras ya, Islami di Indonesia khususnya. Kita juga ingin belajar beberapa hal berkaitan dengan pondok pesantren Kerapian ini.
Romo Kiai Afif Muhammad yang saya muliakan, kami dari Fakultas Ansuluddin Adab dan Humaniora yang terdiri dari 6 program studi. Yang pertama adalah ilmu Al-Quran dan Tafsir, mohon angkat tangan Al-Quran dan Tafsir. Kemudian dari prodi ilmu hadis, angkat tangan. Prodi bahasa dan sastra Arab, prodi sejarah peradaban Islam, prodi akidah dan filsafat Islam, dan yang paling muda prodi perpustakaan dan sains informasi. Alhamdulillah kita semua sowan ke Pondok Pesantren Krabia ini, dan alhamdulillah matur nuwun Yai ditampilkan sangat-sangat baik, ingin belajar banyak aspek tentang Pondok Pesantren Sepuh ini. Dan insya Allah semua program studi yang 6 tadi bisa mempelajari aspek-aspek yang paling beririsan dengan program studinya masing-masing. Bagi prodi sejarah peradaban Islam, maka Pondok Krabia ini adalah pondok yang merupakan saksi sejarah panjang, berdiri tahun 1911, mengalami berbagai masa yang tentu sangat berperan atau berpartisipasi sangat aktif di dalam setiap dinamika sejarah umat Islam Jogja dan Indonesia pada umumnya. Kemudian yang dari prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir, pendiri Al-Muassis Al-Awwal di hadzal ma'had Al-Maghfur lah Al-Marhum Kiai Haji Munawir, merupakan ahli qiraat sab'ah yang telah menimba ilmu belasan tahun di Arab, kemudian mengembangkan pondok tahfidz di Jogja di pesantren yang kemudian disebut Al-Munawir. Kemudian dari prodi ilmu hadis bisa belajar dari Kiai Haji Ali Maksum Al-Maghfurlah Al-Marhum, yang telah banyak juga dikaji pandangan-pandangan beliau tentang hadis dan sunnah Nabi. Dan itu menjadi salah satu objek yang menantang untuk diteliti oleh anak-anak ahli ilmu hadis. Kemudian yang dari prodi akidah dan filsafat, Yai Haji Ali Maksum juga menulis kitab yang sangat berharga, dipelajari oleh banyak pesantren di Indonesia. Judulnya Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ini adalah pemikiran Yai Ali Maksum yang membela Ahli Sunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, aqwal ulama yang sangat tinggi. Kemudian yang jurusan bahasa dan sastra Arab, Pondok Pesantren Sepuh ini juga menelurkan satu karya monumental, namanya ada yang tahu? Kamus Al-Munawir, dipakai oleh hampir semua santri yang belajar bahasa Arab, termasuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Timur Tengah. Di bulan-bulan dan tahun-tahun pertama biasanya moco kitab di sampingnya ya Kamus Al-Munawir. Jadi pondok pesantren ini multifasilitas, punya banyak aspek yang layak dipelajari dan alhamdulillah beririsan dengan prodi-prodi kita. Dan bagaimana dengan prodi perpustakaan, Pak? Ya, belajar ke perpustakaan Pondok Pesantren Ali Maksum juga nanti bisa. Jadi Yai sowan kita sini tabarukan. Yang kedua adalah
ingin menimba ilmu langsung dari panjenengan tentang berbagai hal, monggo nopo kemawon akan kami anggap sangat berharga, lebih-lebih jika beririsan dengan beberapa prodi-prodi yang ikut sowan pada siang hari ini. Kami mengucapkan jazakumullah jazak kepada panjenengan dan Shawahibul Mahad atas penerimaan yang sangat baik ini. Jazakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan pesan kepada semua mahasiswa-mahasiswi, manfaatkan pertemuan ini dengan beliau Romo Kiai Afif Muhammad. Perhatikan, berjuanglah untuk melawan kantor. Dan yang kedua, jangan sibuk main HP ketika beliau nanti memaparkan penjelasannya. Dan pesan sekali lagi bagi yang belum sholat zuhur, silakan dalam hati niat jamak akhir. Ya, nanti setelah ini yang belum sholat zuhur kita jamak akhir bersama. Dan nanti selesai acara ini, Yai, kami dan seluruh rombongan akan melanjutkan perjalanan. Mohon doa restu, semoga semuanya diberkahi keselamatan, kelancaran, tidak ada halangan satu apapun. Demikian, sekali lagi jazakumullah jazak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Dr. Haji Ahmad Suhaidi atas sambutan yang diberikan. Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Klaten Jakarta pada Bapak Kiai Haji Afif Muhammad MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Hadirin kiram, al-kafirah wa al-asatidah al-kurama yang sama kita muliakan, kita hormati para bapak, ibu, pimpinan rombongan, dan juga para bapak ibu dosen Fakultas Usuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Salatiga, wabil khusus wabil muqaddimah Dr. Haji Agus Ahmad Suhaidi. Demikian pula yang kita muliakan Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Basirun, yang kita muliakan pula Profesor Dr. Benny Ridwan, dan Bapak Dr. Sutrisna yang juga kita hormati, para mahasiswa-mahasiswi yang membanggakan. Alhamdulillah, di kesempatan siang menjelang sore ini kita dapat bertemu, bermuajah di Pondok Pesantren Rakyat Yayasan Maksum ini, di tempat ini dalam keadaan yang sehat, selamat, kemudian di sela-sela keletihan yang tampak tetap saja penuh dengan wajah-wajah cerah, ceria, dan bermasa depan. Supaya tidak ngantuk lagi. Ini buatan supaya ibu dosen yang mengontak saya di mbak saya gitu. Alhamdulillah pula, meskipun tadi sempat hujan dan sempat menunggu, kita bisa bertemu di sini dalam satu acara, yaitu KKL. Semoga apa yang dapat disajikan dalam acara
yang penting ini dalam kaitannya dengan pembelajaran dan KKR adik-adik, saudara-saudara mahasiswa mahasiswi, semoga kiranya nanti menjadi forum majelis dan pertemuan yang bermanfaat. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik para mahasiswa mahasiswi, untuk itu sekali lagi terima kasih atas kunjungannya, rawuhnya di pondok ini, dan juga mohon maaf apabila tentu di dalam kami menyajikan atau menyediakan tempat pasigatan wonten ingkang boten meranani wonten penggalih panjenengan sedaya nyuwun pangapunten. Kami mohon maaf bila umpamanya syukurannya ala kadarnya ala pesantren. Sambil sekaligus monggo silahkan ini dirapi ya. Saya Al-Fakir bicara, monggo sambil dimakan, diminum seadanya. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga adik-adik para mahasiswa, ya Pondok Pesantren Krapia ya sekaligus mengenalkan kembali tinggalan para pendahulu kami, juga untuk barangkali ya memberikan informasi hal-hal yang relate dengan kunjungan saudara-saudara ini. Betul dirintis ya, di awal abad ke-20 kurang lebih di tahun 1911 kurang lebih, setelah pendirinya yaitu Simbah Kiai Haji Muhammad Munawir 21 tahun sebelumnya berada di kawasan Tanah Suci antara Mekah dan Madinah, berguru kepada para ulama di sana. Setelah sebelumnya juga berguru kepada para kiai yang ada di tanah Jawa seperti Simbah Kiai Nawawi Bakul, Simbah Kiai Muhammad Khalil Bangkalan Madura. Saya lusa kemarin alhamdulillah baru saja ziarah. Kemudian Simbah Kiai Muhammad Soleh bin Omar Darat Marang As-Samarani ya, Bagdal Jemali, asli Jepara tapi kemudian tinggal dan meninggal di Semarang Darat. Selama mulai tahun 100-an tahun lebih yang lalu, kemudian beliau mengembangkan satu genre pesantren yang barangkali baru, sehingga beliau kemudian memang dijuluki sebagai Mahaguru Al-Quran Nusantara, artinya sebagai perintis satu pondok pesantren yang fokus di dalam tahfidzul Quran, kemudian juga mempelajari qiraat-qiraatnya. Ya, sebelumnya yang jelas sudah ada para kiai, santri-santri yang hafal Al-Quran. Namun sebagai pondok pesantren yang memang menggeluti fokus di bidang Al-Quran dan qiraat memang dimulai oleh beliau menurut simpulan dari beberapa penelitian yang ada dalam beberapa buku dan tesis. Demikian pula itu dibuktikan dari bahwa sepeninggal beliau ya, ada pondok-pondok pesantren Al-Quran di tanah Jawa, demikian pula ada yang di Malaysia itu secara jejaring sanad ini intisab kepada Mbah Kiai Muhammad Munawir, karena memang dia berguru dan mengaji di Pondok Pesantren Krapia. Ada belasan pondok Al-Quran yang memang ya para kiai pendirinya mondok di sini. Selanjutnya, sepeninggal beliau, Pondok Pesantren Krapia, di mana lokasinya itu di sekitar masjid. Lokasi awalnya ada di sekitar masjid.
yang itu atas arahan dan petunjuk dari seorang kiai yang namanya Kiai Said Cirebon, yang itu adalah buyutnya Kiai Haji Profesor Said Agil Sirot sekarang ini, ya, supaya Kiai Munawir itu pindah dari Kauman di dalam PT Kraton, kawasan namanya Kauman, supaya pindah ke kawasan Krapia, mengembangkan pondok pesantren. Barangkali itu yang disebut dengan visi ataupun basiro yang memiliki abad ba'idah, sehingga bisa melihat dalam pandangan yang panjang, rentang yang panjang, nanti besok pandangan itu tahunan barangkali mungkin tidak bisa mencukupi untuk para santri barangkali, dan memang nyatanya seperti itu. Kurang lebih 400 meter dari sini pengembangannya, setengah kilo dari masjid sampai ke utara di sini. Ini adalah pengembangan pondok pesantren Krapia sepeninggal Kiai Haji Muhammad Munawir di tangan sosok menantu beliau, yaitu Kiai Haji Ali Maksum. Kiai Haji Ali Maksum ya bukan santri tahfidz Mbah Munawir, tapi seperti ya ditemukan oleh Kiai Muhammad Munawir karena pertemanan dan jejaring Kiai Muhammad Munawir dengan Kiai Maksum Ahmad Lasem, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, di mana kemudian singkat cerita Kiai Ali Maksum kemudian tinggal mengasuh, mengembangkan ya, yang namanya ulum syar'iyyah. Jadi sepeninggal Kiai Muhammad Munawir, Al-Quran dan qiraat tetap terus dibelajarkan, namun kemudian ada pengembangan baru yang oleh Kiai Ali Maksum, diantaranya dalam pengembangan bahasa, ilmu alat seperti nahwu sorof. Beliau punya metode yang namanya dibukukan dengan nama Sorof Krapia. Jadi yang di kemudian hari ketika kamus Al-Munawir ini bagi sementara pihak itu sulit untuk mencari kata kosakatanya. Nah, dengan pendekatan sorof itu kemudian menjadi jauh lebih dimudahkan. Kuncinya adalah yaitu kajian atau ilmu sorof, ilmu mengenai konjugasi kata dalam bahasa Arab yang sangat membantu di dalam bagaimana membaca kamus dan bahkan berbahasa Arab tanpa banyak membuka kamus. Ilmu sorof inilah yang sudah beliau kembangkan, beliau ajarkan semenjak pondok di pondok pesantren Termas. Jadi katakanlah santri senior atau guru muda sudah bikin satu metode sorof yang lebih praktis, yang lebih mudah, dan kemudian katakanlah uji coba itu kemudian diterapkan ketika beliau sudah berada di Jogja, di Krapia, menjadi menantu Kiai Muhammad Munawir mengembangkan pondok pesantren Krapia. Demikian pula bentuk pengembangan dari hanya hafal Al-Quran, tapi masih perlu yaitu memahami makna dan terjemahnya Al-Quran. Karena itu beliau juga mengembangkan ya ilmu-ilmu Al-Quran, diantaranya ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran. Pada tahun 70-an beliau termasuk dari ulama di Indonesia yang masuk dalam tim penerjemah Al-Quran. Jadi kalau saudara mencari terjemahan versi paling resmi, versi yang paling teliti di Indonesia ini adalah versi Kementerian Agama. Nah, salah satunya pentasnif dan penerjemah Al-Quran itu adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Maksum. Karena memang apa? Karena memang selama ini memang kebutuhannya adalah orang yang menghafal Al-Quran juga sebisa-bisa mungkin memahami makna dan arti Al-Quran. Demikian pula memahami kandungan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang disebut ilmu-ilmu ya syariah seperti fikih dan usul fikih. Karena itu beliau juga mengembangkan
pondok kita, yaitu ya, ilmu fikih, di mana beliau juga aktif di dalam Basul Masail ya, selama belasan tahun di Nahdlatul Ulama, hingga kemudian beliau tahun 79-80-an itu menjadi Rois Am atau lurahnya kiai-kiai yang ada dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, Rois Am Nahdlatul Ulama. Demikian pula seperti yang tadi disampaikan di bidang pengembangan kelembagaan, karenanya beliau mengembangkan ya, luasan lahan, lembaga-lembaga dari mulai madrasah diniyah yang paling bawah, kemudian madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kemudian takhusus. Takhusus itu artinya ya pendidikan lanjutan para santri senior yang kemudian dalam perkembangannya ya kita kembangkan dalam bentuk yayasan ini tahun 91 ya, meneruskan tapi sekaligus dengan bentuknya yang baru, ada yang namanya Lembaga Kajian Islam Mahasiswa, yang kedua adalah Ma'had Ali dengan konsentrasi fikih dan usul fikih. Dengan demikian, apa yang alhamdulillah dapat kita sampaikan adalah pondok pesantren Rakyat dengan para punggawa, para pendiri, para ulama, para kiai yang ada di dalam, dengan tantangan yang ada di sekitar dunia, tantangan keilmuan, tantangan mencetak generasi-generasi, itu telah kiranya ya, mampu menelurkan ya, karya-karya, baik itu berupa orang manusia-manusia yang kemudian menjadi para kiai, menjadi cendekiawan. Demikian pula seperti Gus Dur, itu juga dulu pernah pada ngaji di Pondok Gede, juga menelurkan karya-karya yang alhamdulillah mendapatkan penerimaan dari umat dan masyarakat. Seperti tadi disebutkan ada karya di bidang sorof, jadi ilmu bahasa Arab. Yang kedua, Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, ini di bidang akidah dan fikih perbandingan atau fikih muqaranatul madzhab, dengan pemihakan yang jelas pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah karya di bidang hadis, yaitu kitab yang ditulis oleh beliau di akhir hayat beliau. Nama kitabnya Jawami'ul Kalim, kumpulan hadis-hadis yang pendek, yang memotivasi, yang memedomani orang hidup, tapi maknanya padat, bisa menjadi pegangan. Namanya kitabnya Jawami'ul Kalim. Kali nanti sudah dicetak terbatas, ada beberapa yang menerjemahkan. Kali bisa Jawami'ul Kalim itu di bidang hadis. Selain yang jelas ya, kiprah para kiai kita, pesantren-pesantren di bidang keilmuan itu memang lebih banyak di level pengamalan, di level pengajaran ya. Syukur kalau memang memiliki karya tulis, tapi kalaupun tidak punya karya tulis, para ulama, para kiai kita ini sehari-hari menggeluti ilmu-ilmu syar'i, belum syar'iyah tadi, lewat pengajaran, peneladanan yang diteorikan oleh barangkali saudara yang di ilmu hadis pernah mendengar apa yang disebut dengan living hadis. Nah, living hadis itu jelas yang ada di pesantren itu bagaimana riwayat hadis diamalkan sehari-hari, bagaimana sosok kiai ini ya ditonton, dilihat gerak-geriknya, bagaimana ya kesesuaiannya dengan sunnah. Nah, inilah yang barangkali bisa untuk menjadi tambahan catatan bagi pengenalan yang lebih
luas mengenai pondok pesantren ya, dan juga pada barangkali yang kita diikutkan pada aspek sejarahnya, kita tahu Kiai Muhammad Munawir itu salah satu santri dan keponakannya. Nah, dia tiap hari sebelum ke Timur Tengah, sebelum ke Mesir, ya tiap hari mondok di Jawa, di antaranya ngaji Qur'annya kepada Mbah Kiai Munawir adalah Profesor Abdul Qahar Mudakir, salah satu pendiri UII, salah satu pendiri bangsa, karena beliau adalah salah satu penandatangan Piagam Jakarta, salah satu anggota BPUPKI, termasuk founding fathers dari Republik ini. Itu adalah keponakan beliau. Jadi beliau memang tidak dikenal sebagai politisi, sebagai yang berjuang di medan pertempuran juga, tapi ya barangkali kita bisa lihat dari sosok keponakannya, beberapa putra putri beliau yang ikut berjuang mengangkat senjata di masa kolonial atau di masa perjuangan, karena ini sudah diproklamirkan tapi Belanda masih datang di masa Clash tahun 48. Itu barangkali apa yang dapat kami sampaikan, barangkali sudah terangkat, barangkali bisa dilanjutkan dengan kalau ada tanya jawab atau yang barangkali hal-hal yang diperlukan, monggo ya, kami mampu. Terima kasih kepada Bapak Kiai Afif Muhammad M.A. atas pemaparan yang diberikan. Berikutnya menuju mata acara berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Untuk termin pertama saya buka untuk 2 penanya terlebih dahulu. Monggo dari sini yang tidak bertanya, kami silakan. Monggo dari mahasiswa. Langsung acungkan tangan saja. Silakan dari mahasiswa atau mahasiswi. Monggo, silakan. Ada yang disampaikan atau ditanyakan mengenai pondok pesantren Kelapia? Maju deh. Terima kasih, akhirnya mohon izin. Pertama, nama saya Asyadani Bunasian dari program studi Akidah dan Islam. Mungkin ini pertanyaan saya, bagaimana pondok Kelapia ini bisa beradaptasi dengan zaman modern ini, entah dari sisi mencetak generasi yang baru dan dari sisi bisa menarik minat santri-santri yang bisa masuk sini. Soalnya itu berangkat dari pertanyaan saya ini pondok SMP saya dulu, jadi itu pondok pesantrennya SMP yang lengkap dulu, tapi
Jadi saya agak turun prihatin dan ingin cari tahu apa masalahnya. Sekian, terima kasih. Mungkin dari yang mahasiswi ada. Oh, Boleh kasih jalan masuk dulu. Oh, ini kemauan. Jadi pun kemauan. Ini apa nih? Ini jalan sama sih. Nama saya Ana Nova dari promosi hadis. Hadis ini bertanya bagaimana metode pengajaran hadis yang efektif di pondok pesantren Klaten. Ya baik, sementara ini dulu ya, ini sudah pertanyaannya berat, memang mahasiswa betul. Pertanyaannya ini berat dan menunjukkan ini mahasiswa yang betul. Ya. Yang pertama, bagaimana pondok Rabiah tadi disebutkan sudah lebih dari 100 tahun, tapi masih kemudian bisa ya mengiringi perkembangan masyarakat. Kemudian katakanlah mendapatkan ya, penerimaan dari masyarakat dalam bentuk masyarakat memondokkan putra putrinya ke pondok pesantren. Ya baik, tentu saja semuanya tentu dari inayah Allah. Tentu saja kalau kita melihat biografi dari para pendahulu kami, kakek buyut kami atau kakek kami, itu adalah sosok-sosok yang memang ya tekun dan memang tulus di dalam mendidik, sehingga lambat laun tentu saja yang seperti itu menghasilkan buah. Dan buah ini kalau sudah hasilnya bagus, kemudian terkadang menjadi buah bibir, kemudian tersebar, dan begitu seterusnya. Kemudian ada angkatan kedua, ada angkatan santri pertama, kemudian anaknya juga saya pondokkan di Rabiah. Dulu dikenal Mbah Kiai Munawir tegas. Bentuk ketegasannya barangkali yang masyhur, ada seorang santri menghafal Al-Quran, sudah likuran punya hafalan, tapi kedapatan dengan sengaja membawa mushaf tidak memakai wudu. Akhirnya dihukum sudah kamu tidak usah ke sini. Berarti ilmu kalah dengan adat dan tata krama. Kemudian ya ini namanya menghafal Al-Quran, itu juga jelas berhubungan dengan pembentukan adat dan akhlak. Nah ini yang barangkali. Nah kesungguhan itu, ketulusan itu yang barangkali sekarang ini di kawasan Rabiah ini ada ya keluarga keturunan ya yang mengembangkan pondok pesantren. Kurang lebih ada lebih dari 5.000, berarti sudah 5 kali lipat dari zaman dulu di awal-awalnya. Demikian pula tentu saja logikanya juga seperti ini kalau dibilang harus logis, bahwa pondok pesantren semestinya ya, adalah entitas lembaga dari masyarakat dan untuk masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan, ya pondok pesantren pasti tetap ada. Kalau pondok pesantren tidak lagi menjalankan hal yang dibutuhkan masyarakat, ya biasanya juga rata-rata meredup,
kecil ataupun bahkan punah. Tapi ketika kemudian pondok pesantren baik pada ketokohannya, baik pada pendekatan sistemnya itu mampu untuk terus ya melayani kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat apa? Pendidikan agama dan keagamaan jelas. Itu selagi masyarakatnya masih benar, ya masih akan tetap dibutuhkan. Nah, hanya kemudian pendidikan agama dan keagamaan yang bagaimana? Yang ala pesantren. Nah, inilah yang kita karenanya kita banyak menggunakan adat itu al-muhafadzatu 'alal qadri bis-shalih yang juga sering dinyatakan oleh Kiai Ali Maksud dulu sejak saya kecil, al-muhafadzatu 'alal qadri bis-shalih, menjaga dan melestarikan hal-hal yang sudah ada yang baik itu harus kita konservasi, harus kita lestarikan. Wal akhdhu bil jadi bil aslah, dan mengambil hal-hal yang baru yang kebutuhan zaman yang selaras dengan dinamika masyarakat, al-aslah yang mungkin lebih pantas dan lebih baik. 50-an tahun sekarang ini kecenderungan orang mondok diantaranya adalah bersekolah. Karena itu kita juga sejak dulu juga menyelenggarakan pendidikan bersekolah. Nah, demikian barangkali termasuk sekarang ini yang paling mutakhir diantaranya pesantren tingkat tinggi, pendidikan tinggi pesantren yang namanya Mahat Ali, yang dulu non formal, sekarang oleh pemerintahan yang ada dilakukan legalisasi, dilakukan sertifikasi setara dengan S1, sehingga kemudian ya yang sudah kita lakukan ya kita juga sesuaikan dengan kebutuhan administrasi. Ya kita penuhi saja atau itu hanya sifatnya administrasi, yaitu ada misalnya SAD nanti nama kiai yang mengajar kitabnya namanya dosen, ya kita ikuti saja, itu hanya penamaan. Tapi esensi dan substansinya sama, yaitu mengaji, ya, mendalami ilmu-ilmu agama dan keagamaan ala pesantren. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi di bidang ilmu hadis, bagaimana pengajaran hadis di pondok pesantren Raja? Ya, tentu pengajaran baik yang tadi yang disebutkan melalui yang namanya bandongan. Kalau di pesantren ada istilah metode bandongan, yaitu metode ceramah di hadapan kita, santri menyimak di depan kita mengartikan makna-makna. Baik itu umpamanya mulai dari kitab Arba'in Nawawiyah, Mukhtarul Hadis, kemudian Riyadhus Shalihin, kemudian juga ya, dari Al-Hadis, demikian pula Ibanatul Ahkam, Bulughul Maram, selain Bulughul Maram itu sendiri. Demikian pula di bidang ilmu hadis ada kitab Taisir Mustalah, ada kitab ya, Muqaddul Mughir, kitab level yang lebih dasar. Ini hal-hal yang diajarkan secara bandongan. Demikian pula metode sorogan. Nah ini yang sebenarnya lebih tepat, lebih melebihkan kemampuan kompetensi mahasiswa atau mahasantri, yaitu mahasantri membaca kitab di hadapan gurunya. Kemudian kalau benar gurunya diam, kalau salah dibetulkan. Nah itu diantaranya adalah kitab karya Kiai Haji Ali Maksud ini berjudul Jawami'ul Kalim. Ini kitab ditulis tahun 89, ya, di tahun yang sama beliau meninggal. Nah, kitabnya hanya kitab tipis, isinya hadis-hadis pendek, disusun berdasarkan alfabet atau A, B, C, D, abjad, alif, bata. Isinya hadis-hadis yang pendek, padat, namun maknanya luas, menjadi pegangan hidup
menjadi pemimpin. Makanya barangkali yang beliau menghendaki supaya ya hadis juga dikembangkan. Nah, juga barangkali ya selain yang tadi apa yang disebut pembelajaran di pesantren itu berbeda dengan di kampus, di antaranya setiap hari santri itu bisa melihat gurunya itu bagaimana, ngomongnya begini, tapi kok kelakuannya begitu, namanya begitu ya. Nah ini aspek pengamalan, aspek bagaimana pengadaan itu juga dipentingkan di dalam pesantren yang disebut living sunnah. Nah ini yang juga ikut serta ya, di menjadi hidup dulu bagi proses pembelajaran dan nyantrinya para santri di pondok pesantren. Demikian barangkali ya. Cukup ya. Oh, satu lagi. Ada pengen satu lagi. Ya silakan. Ya silakan. Ya cepat. Mau bertanya kan pondok ini sudah didirikan sebelum kemerdekaan. Apakah pondok itu berkontribusi dengan kemerdekaan Indonesia? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desa Andesari dari Negara Bangsa Besar. Kalau mereka harus mempelajari tidak maknanya, jika mereka tidak mempelajari dan maknanya tidak. Waduh itu betul itu mahasiswi juga tidak kalah kritis, mengejar, pertanyaannya mengejar. Tadi saya bilang, Al-Fakir bilang ya bahwa fotografinya ini sudah ada sebelum kemerdekaan. Lalu apa kontribusinya bagi kemerdekaan? Kira-kira gimana ya? Jawabnya ini, tanya gimana ini? Kalau yang disebut kontribusi itu adalah di masa sebelum kemerdekaan, yang jelas sejak tahun 11 itu sudah ya, yang lain pada belajar di sekolah Belanda menjadi adeknan, kita tetap teguh mengembangkan pondok pesantren. Itu adalah kontribusi ya, bagi pendidikan Islam, itu adalah kontribusi bagi pelestarian ya, pengkonservasi Al-Quran dan takdirnya. Itu sudah jelas. Nah, buktinya apa ya, dari puluhan bahkan ratusan dari alumni yang ada dari pondok pesantren. Jadi ketika kemudian proses pergerakan kemerdekaan, ada salah satu keponakannya, kebetulan juga tokoh Muhammadiyah ya, Profesor K.H. Mudakir. Ini ya, memang sejak kecil belajar ngaji Quran kepada Baki Mahmud. Nah itu ya apa kontribusinya para pendiri bangsa ini yang kontribusinya besar. Kalau tanpa ada mereka, tentu ada Republik Indonesia. Nah, memang tidak secara langsung, tapi itu berarti kontribusi santri alumni Kiai Haji Muhammad Munawir. Ya. Kemudian pula di masa era pergerakan dan mempertahankan kemerdekaan, ada beberapa putra beliau yang ikut terjun di medan pertempuran. Kiai Zainal Abidin Munawir, Kiai Zaini Munawir, ini semestinya adalah veteran-veteran tapi menolak, sudah tidak usah jadi. Nah, Kiai Zaini Munawir ini adalah
kakek menantu dari yang sekarang viral namanya Gus Iqbal. Jadi beliau itu dapat cucunya Kiai Zaini Munawir. Nah, dia katakanlah Gus Iqbal itu juga keluarga besar kami, walaupun tanggungan atau mantu ya. Ya, jadi bahwa itu sekali lagi ada beberapa putra beliau yang ikut berjuang di dalam mendorong kemerdekaan ataupun juga mempertahankan kemerdekaan. Belum di bidang mengisi kemerdekaan, itu juga kontribusi. Belum lagi karya-karya tulis dan seterusnya. Saya barangkali mungkin tidak terlalu bisa membaca, seperti analisis menggunakan analisis kontribusi, ya, analisis manfaat dan juga. Kemudian yang pertanyaan yang tadi adalah mengenai menghafal Al-Quran. Ya, Kiai Muhammad Munawir tercatat pernah mengatakan ya, supaya santri-santriku yang menghafal Al-Quran juga belajar kitab-kitab fikih, biar kenal air, biar kenal air. Saudara-saudara, coba bayangkan seseorang tidak belajar apapun, hanya menghafal Al-Quran, belajar mengaji, membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian apakah dia bisa menjalankan sholat dengan baik? Tidak, karena orang harus belajar sholat. Untuk bisa melakukan sholat yang baik harus juga belajar wudhu. Belajar wudhu berarti juga di antara bagian awal dalam ilmu fikih mengenai wudhu adalah mengenal air. Air itu ada air mutlak, air yang mustaqbal. Mustaqbal itu bahasa Arab sekarang air second. Air yang sudah digunakan untuk membersihkan untuk berwudhu. Ada. Artinya apa? Berarti orang yang menghafal Al-Quran juga sedikit banyak tidak harus menjadi alim alama, tidak harus sarjana, tapi harus mengenal ilmu-ilmu dasar yang paling penting untuk dia alami dan jalani, yaitu ilmu fikih. Bagaimana cara berwudu yang benar, yang baik, sholat dan seterusnya. Bagaimana makrom, apa yang membatalkan wudu, mana yang membatalkan makroman dan seterusnya, aurat, itu terkait langsung dengan ya. Menghafal yang berkah adalah menghafal yang disertai dengan mengamalkan apa yang dihafal. Itu doktrin filsafat. Kalau tidak, jadinya barangkali menurut saya ya mungkin ada orientalis, ada orang barat yang dikenal hafal Al-Quran, tapi dia no hidayah, dan dia tidak punya hidayah. Mungkin dia hafal Al-Quran. Inilah yang barangkali bedanya ya, pesantren, kampus-kampus perguruan tinggi Islam tetap menjaga hal yang seperti itu sebagai bagian dari ciri kuat dari keilmuan Islam ya, bahwa secara epistemologis ilmu itu akan diwujudkan lebih matang apabila juga disertai dengan pengamalan. Ya, ini secara umum seperti itu. Sehingga barangkali ya, kalau hanya hafal Al-Quran bisa berbahaya. Soalnya ketika mengimami sholat bacanya bagus, ketika rukunya, sujudnya tidak benar, ya untuk apa itu? Sholatnya batal, untuk apa jadi imam? Kan begitu logika ataupun contoh sebenarnya. Demikian barangkali. Terima kasih pada para penanya dan Bapak Kiai Muhammad atas jawaban itu. Menuju acara selanjutnya ini pemberian kenang-kenangan dan cinta mata
pemberian ceramah yang pertama akan diberikan dari Pondok Pesantren Tabiat kepada rombongan dari desa. Duduk apa? Untuk yang bertugas bisa Iki bagus, ya iki profil ini kayak bagus. Oh, betul. Kecil-kecil. Mas itu ambil juga, Mas. yang pemberian kenangan pertama akan disampaikan dari rombongan yang selanjutnya pada Pondok Pesantren Tabiat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemberian kenangan dari Pondok Pesantren Tabiat pada rombongan dari Umi Salamudin. Yang benar juga. Ya, foto bareng. Dan tinggal ke sana. Sana dari sini aja. Oke. Selanjutnya dokumentasi. Monggo. Rekaman. Ini masuk sana, fotonya dari sana. Oh, oke. Masih sana. Yuk, gerak-gerak di belakangnya ya. Ada yang di bawah sekarang kan? Oh, mantap ya. Dia buatkan apa-apa kalau mau. Beberapa di depan, dari sini. Oh gitu. Oh ya, berarti Kita mundur ya, kita mundur aja. Kenapa lingkar, Mas? Oh, mungkin dari dipotong asin dulu. Hitung. Oke, siap. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 lagi. Kalau mau misalkan kalau ada bawa backdrop bawa. Ada. Nanti ya. Mau di depan sini nggak?